Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawatisi, qiyamuhu bi nafsihi. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil khawatisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qodrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, walaupun di sini dibalik ya, hayat dulu ya kemarin ya. Baru ilmu, baru hayat kan gitu. Cuman di sini kemarin dibalik. Enggak apa-apa Pak Janis sama ya. Jangan protes Pak Janis ya. Qalal mu'allif rahimahullah. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya karena ada hubungannya sifat wadaniyah bahwa kudratnya takdirnya Allah dengan iradatnya Allah itu sesuatu yang berbeda gitu. Walaupun sesuatu itu ditakdir ibaratnya itu sama Allah bisa menyembuhkan, tapi kalau Allah tidak irodat, pas nggak pas menginginkan ya belum sembuh. Api itu Allah takdir membakar panas, bukan membakar ya, Allah itu takdir api itu panas kan gitu. Tapi kalau Allah tidak takdir membakar, tidak menginginkan terbakar ya tidak terbakar dan lain sebagainya gitu loh. Terus sama dengan Pak Tamrin kemarin ya kan, ya ukurannya kalau takdirnya Allah ngerayu kan, sebenarnya kan langsung pengennya irodatnya ya kan, inginnya kan dapat ya, ternyata kan belum tentu, nunggu irodat atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Kalau Ibrahim dan itu kendian lah, yang jelas tuh sifat irodanya Allah tadi loh Pak, dibuat budak tuh belum mau, nah kan gitu. Kalau Ibrahim itu begitu. Wal ilmu dan seterusnya yaitu sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu yaitu pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ilmunya Allah tadi kalau dalam Quran itu, andaikan kita nak mengetahui ilmunya Allah itu, menulis ilmunya Allah ya kan, andaikan lautan itu menjadi tinta, dan juga andaikan pepohonan itu menjadi pena, dan manusia yang ada di dunia dari Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah itu menjadi penulis, nah, kan itu sampai yang nulis tuh mata, sampai penanya itu habis, pepohonan sampai lautan itu habis, maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Lah itu begitu. Makanya jangan sok-sokan Pak Guru Tamrin ya, baru sarjana jadi kepala madrasah wah soal ndak boleh. Walal mu'allif rahimahullah, belum apa-apanya. Walal mu'allif rahimahullah, nanti ibaratnya itu cacanya sok-sokan ya kan, dibedai muridnya, Pak Faklan itu isim apa fi'il, entah rucu malah ya kan gitu. Walal mu'allif rahimahullah. Lah itulah namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun ibaratnya tuh bisa mengetahui atau meliputi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu. Walal mu'allif rahimahullah, ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita itu adalah ibarat kata para ulama itu, ibaratnya lautan samudra. Ilmu yang kita punya itu ibarat cuman burung minum dari lautan atau samudra tersebut. Itulah ilmu yang kita punyai.
Nah, itu seperti itu. Sehebat apapun kita seperti itu tentang ilmu itu tadi. Nah, itu seperti itu. Maka tidak akan sebanding gitu. Walaupun sesedikit apapun manusia itu kalau ditakdir punya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi ilmu, itu derajatnya berbeda. Nah, itu yarfa'ullahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu tetap beda. Mengetahui caranya sholat lah dengan yang tidak itu sudah berbeda. Yang sholatnya grubyuk-grubyuk, maksudnya asal ikut wae, dengan yang diilmui juga berbeda kan gitu. Nah, kemarin ngaji yang tentang niat wae ya kan, itu ngeterapkannya berbulan-bulan belum bisa ya kan Pak Janis ya kan gitu. Nah, setahun ya. Nah, itu seperti itu. Padahal apalah cuman nyerempakkan lafadz Allahu Akbar dengan niat di dalam hati. Ya, itu tidak bisa-bisa. Nah, itu walal Ibrahim. Nah, itu begitu. Lah nanti ya derajatnya andai kan sudah bisa ya berbeda. Lah itu sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sifatun, suatu sifat yang kasifu, yang akan terbuka biar dengan sifat tadi, apa syai'u, sesuatu, ingda ta'likiha, ketika berhubungan dengan sifat tersebut, bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ilmunya Allah, nah gitu loh ya. Ilmunya Allah itu ilmu yang kelas A. Nah, gambarannya itu begitu. Nah, ilmunya Allah itu adalah ilmu yang kelas A. Kita ini nak kelas Z, nak berapa enggak tahu, kan? Ya kalau kita Y itu jadilah kan gitu. Nah, itu setidaknya bukan yang Z lah kan gitu. Nah, itu. Tapi ilmu yang tingkat 1, ilmu yang tingkat A, bahasanya itu yang tertinggi adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya latih cerdas kalian. Solatih pemikirannya orang-orang yang alim tentang ilmunya Allah. Kalian pernah nengok ayam? Oh, senengannya kawin wae. Ayam makan, ayam. Jangan ayam kawin dulu lah ya. Ayam makan. Ayam itu umumnya ya, itu andaikan kok Pak Tamrin tidak buat WC. Nah, ketika kecil dulu, ketika berak di depan rumah itu kan dikeroyok ayam itu. Pokoknya ayam itu kalau nengok kotorannya Pak Tamrin itu, wah seleronya pokoknya minta ampun. Nah, itu ayam. Itu contohnya begitu. Nah, yang buat ilmu yang seperti itu, kelas A itu kok bisa mendesain yang seperti itu. Nah, itulah namanya ilmu kelas A. Nah, contoh lagi, dulu ketika masih ramai ikan, ketika masih jamban-jamban, belum pakai WC-WC seperti sekarang Pak Topik ya. Nah, kecilnya Bang Farum itu kan. Nah, kalau di jamban itu, bangsa apa? Kepiat apa-apa tuh. Nah, ikan juara ya kan? Ikan apa bahasanya itu? Kepiat itu. Wah, belum jatuh sudah ditangkapnya. Nah, itulah. Wah, salah tangkap gue bahaya itu ya. Wah, keliru kan. Yang belakang tuh jangan di depan mau kan gitu. Nah, bahaya itu kan itu. Nah, itulah namanya desain ilmu yang kelas A tadi. Jadi Allah mendesain ibaratnya ayam kok senang dengan kotoran, ya kan? Nah, terus tahu yang apa tuh? Yang bedigal itu bedigal. Yang gulungin kotoran dulu. Nah, apa bahasa sini, Bang? Nah, itu kan bahasa Jawanya Pak Dino itu bedigal namanya, Pak. Ya. Nah, itu bisa semangatnya minta ampun gulungin itu. Nah, padahal kalau kita nengok kan, gitu kok di gulung-gulung. Nah, sama dengan tadi ikan patin, juara, kepiat tadi. Nengok yang nak jatuh tuh kok semangatnya minta ampun. Lah, desain yang seperti itulah, ilmu yang kelas itulah, yang ibaratnya itu menjadi
ilmu A ibaratnya, yang mendesain membuat bisa selera yang seperti itu. Terus contoh lagi, kita itu kalau makan ikan apa tadi, entah juara, entah ikan lele, padahal makannya buah sing dia, entah buntang, entah apa di situ kan gitu. Apalagi di kolam-kolam lele itu, aku rasa Pak Tamrin diceburkan situ enggak sampai 5 menit habis dia tuh. Apalagi agak kurus tuh kan. Paling disisoi janggutnya yang putih itu kan. Nah itu. Kok bisa ibaratnya seselero itu? Nah, yang makan bangkai, makan kotoran tadi kok jadi daging. Nah, coba bayangin. Lah, ilmu yang model seperti itulah, yang tidak bisa dinalar tadi itulah, itu namanya ilmu kelas A, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah gitu. Sama dengan kita hidup ini. Kita tuh kan tidak tahu. Kok tiba-tiba hidup, ya kan? Kok bisa gerak, motonya kok bisa kedip-kedip. Oke lah, kata apa ilmuwan itu karena ada ini, ada ini, ada ini. Tapi ternyata kalau dikasih itu, kalau nggak ada dikehendaki Allah Ta'ala, ya nggak bisa. Nah, itu lain lagi, ya kan itu. Itu ceramahnya Pak Mukhlis kemarin itu sama Pak Tamrin, ya kan. Namanya menikah itu yang pertama pandangan hidup, mandang we lah hidup, nah gitu. Yang kedua pegangan hidup, nah, dipegang dulu baru hidup. Nah itu ilmunya Pak Tamrin kalau itu. Sudah ilmu kelas 3 entah 4 itu, ya kan itu. Yang terakhir kalau macam keadaan beliau ini sudah perjuangan hidup, berjuang dulu minum jamu segala macam baru hidup. Nah, itu begitu. Itu ya. Nah, itu namanya ilmu kelas-kelas A atau ilmu yang tidak bisa tergapai dengan akal manusia. Lah itulah namanya ilmu kelas A atau ilmu yang tidak bisa dipadani oleh makhluknya. Itu seperti itu. Macam kita ini loh, kok ada bumi terus katanya ada langit, ada galaksi, ada ya cuman perkiraan we. Katanya ada galaksi segala macam. Yang aslinya macam mana kan itu, ya itu tadi. Ilmu kelas A, ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terjangkau oleh sains, yang tidak terjangkau bahasa sekarang kan yang apa sains ya. Nah, sains apa-apa itu, udah tahu lah. Itu bahasanya Pak Lupi, bahasanya Pak Tamrin, wong dia yang sarjana, saya udah tahu sarjana IDA ya kan itu. Nah, itu gambarannya seperti itu, namanya ilmu-ilmu kelas A. Bagaimana mengubah kotoran buntang jadi daging. Kalau Pak Tamrin makan disuruh langsung buntang atau kotoran tadi kan enggak nak dia. Ih kan gitu. Cuman kaget dibohongin dikit, ya bohongin dikit, sama Allah diganti daging ikan kan padahal sama asalnya tadi. Asalnya kotoran, sama Allah dibuat dikit weh, motonya disilapkan dikit. Jadi baung ya kan? Jadi lele. Wah, selera banget dia tuh. Padahal asalnya seperti itu. Nah, kalau kotoran tadi Pak Guru Tamrin tidak selera, nah, diilmui lah dengan ilmunya Allah, dirubah oleh Allah jadi daging. Padahal asalnya sama. Tak buntang biawak tak apa, buntang babi tak apa. Jadi yaitu daging atau baung tadi. Kan seleranya sudah beda Pak Guru Tamrin. Baung tadi. Walaupun asalnya ya kotoran tadi. Nah, itu namanya ilmu kelas A, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai sedikit sama Allah. Dari kotoran jadi daging. Wah itu, wos katanya makan besak kata Pak Tamrin kan. Lah sama Allah itu ya kan, yang asalnya rumput, terus dimakan kambing jadi daging, ya kan? Disilapkan dikit oleh Allah. Wah, Pak Tamrin sama Pak Janis itu, wah, itu setahun sekali belum tentu makan ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, itu ilmu-ilmu yang seperti itulah namanya ilmu kelas A. Bangsa nyilapkan mato tadi loh. Bangsa ganti selera tadi loh. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itulah sifatnya Allah yang sifat ilmu yang tidak terjangkau di pikiran kita. Nah, seperti itu. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
bikulli syai'in dengan segala sesuatu, itu alimun dat yang maha mengetahui, wa annallaha dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad ahata sudah benar-benar meliputi bikul siapa Allah bikulli syai'in dengan tiap-tiap sesuatu, ilman apanya, ilmunya ya. Jadi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu, dari yang ibaratnya itu mendesain rambut biar putih dikit, ya biar putihnya separuh atasnya agak hitam, ada yang putih ada yang hitam dan lain sebagainya, kulit ada yang putih ada yang hitam dan lain sebagainya. Lah ilmu-ilmu yang seperti itulah yang sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterapkan masing-masing. Nah itu ya, ini kalau kata Pak Lupi, kalau dari asalnya ya kan, obat-obat itu, nah ini rumput ini untuk begini, rumput ini untuk begini, tanaman ini untuk begini dan lain sebagainya. Nah itu kan itu qalal mu'alif rahimahullah. Nah, terus kalau kata Pak Tamrin lagi itu apa namanya, minyak ini untuk begini, minyak ular untuk begini, minyak labi-labi kata Pak Tamrin untuk begini. Nah itu dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Pak Janis minyak lintah untuk begini. Nah itu kuasanya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa modot seperti itu lintah itu, apa bahasanya itu? Manjang ya? Nah, mulur. Kan kadang enggak masuk akal Pak Guru ya. Apa Pak Janis ya? Kok bisa mulur, bisa besar itu loh. Nah kan gitu. Nah itulah kuasanya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala yang mendesain seperti itu. Nah kan gitu. Kan enggak masuk akal. Nah, kalau mu'alif lu asalnya kecil, kayak enggak tek arti, kalau pas ngamuk kok bisa besar, kan gitu. Nah, itulah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang kecil sampai yang tidak terpikirkan oleh kita, dari yang kita nampak sampai yang tidak nampak, dari yang kita tahu sampai yang kita tidak tahu, semuanya diketahui, didesain oleh ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti bisa menjadikan rem untuk diri kita, dari sifat riya, dari sifat sombong, dari sifat sum'ah dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ilmu, mengetahui. Walaupun lah cak-cak senyum Pak Guru Tamrin tuh, nah, cuman dendam apa kan kita tidak tahu juga. Nah, cuman kalau Allah tahu, nah itu begitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Nah, kelihatannya sungguh-sungguh ya kan. Nengokin lah kitabnya sungguh-sungguh. Rupanya mikirkan utang tapo, ya kan tidak tahu juga. Qalal mu'alif rahimahullah. Kelihatannya kan fokus itu. Padahal wah besok pagi wayahnya bang saya angsuran ya kan gitu. Kan tidak tahu lah. Yang seperti itulah diketahui oleh ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaulun Nadim, maka adapun dawuhnya Kiai Nadim Syekh Marzuki, alimun yaitu kata-kata alimun, bikulli syai'in dengan tiap-tiap sesuatu, sawa'un kana. Artinya sama juga ada apa sesuatu, itu mujmalan global, au mufassilan atau terperinci. Maksudnya apapun itu, entah di manusia atau di apapun itu, secara globalnya atau secara ibaratnya itu terperincinya itu Allah subhanahu wa ta'ala paham. Nah, itu begitu. Ya, karena apa? Allah yang desain, Allah yang buat, Allah yang nakdir. Contoh gini, yang nggak tahu kan kita. Contoh ini sini siapa yang tukang batu, tukang rumah. Mana ini? Pak Sekdes tukang rumah ya? Oh tidak. Siapa ini ya? Nah Mas Nur lah umpama. Walaupun dia bagian baja ringan kan, nah itu bagian seng-seng lah itu. Tapi dia kan tahu kemarin yang buat dia desain yang nomor sekian ini dikasih paku sekian nih kok. Nah, kalau yang lainnya kan tidak tahu. Tapi kalau dia yang buat tahu. Nah, kan nyuruh Subhan,
ambil di seng yang atas itu nomor sekian ya apa, ambil pakunya si kok umpama. Ndak mungkin ada. Ada. Nah, pasti ada kata dia. Wong dia yang buat tadi. Begitulah liputan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik yang global maupun yang terperinci. Itu sengnya tuh kemarin lebih satu. Ada mungkin kayaknya pas. Wah, aku yang masang, sengaja aku tumpuk, loh kan gitu. Nah, itulah maksudnya itu, karena Allah tuh yang buat, Allah yang desain, atas ilmunya Allah tadi, maka Allah mengetahui segala sesuatu itu baik secara global maupun secara terperincinya. Nah, itu begitu. Mumakkinan baik itu memungkinkan karena adanya sesuatu tadi, au mumtanian atau tidak memungkinkan. Baik masuk akal bahasa kita itu ataupun tidak masuk akal. Nah, semua-muanya itu atas kehendak pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Wajiban atau sesuatu yang wajib. Ya terserah Allah juga. Nah, dibuat tidak ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula ya tidak mungkin membuat sesuatu kok tidak berilmu, ya kan itu. Nah, segoblok-gobloknya wae lah ya kan. Ripita lah umpama kok buat kue. Artinya kan tahu pernah nengok cara buat kue, tahu ilmunya. Lah itu gambarannya kita ya seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersifat bodoh atau tidak berilmu. Itu begitu. Sifat wajib Allah yang seterusnya as-sami, udat yang maha mendengar, wal basiru dan juga dat yang maha melihat. As-sami wal basir, mendengar dan melihat tadi itu sifatani, dua sifat. Yazidu yang menambah apa ingkisafu, menjadi terbuka bihima dengan dua sifat tadi, alal kisafi atas terbukanya bil ilmi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuh cetok lewo-lewo. Nah, dengan ilmunya Allah plus ibaratnya sifat mendengarnya Allah tadi dan sifat melihatnya Allah itu menjadi terang benderang, tidak ada satupun yang terhalangi. Nah, itu seperti itu maksudnya. Selain Allah tahu bahwa kok Pak Guru Tamrin gelap-gelap di semaan, ya kan? Tadi beli apa gorengan tadi, kejado tadi, ya kan? Kelihatannya ditengok orang kan tidak ada apa-apa. Lah ternyata sambil kedip-kedip, ya Allah ya tahu. Dan Allah mendengar bisikan hatinya. Umpama kan? Itu ya Allah tahu. Wal basir selain tahu, mendengar juga melihat. Nggak bisa dibohongi Pak Guru ya. Kalau bohong sama Pak Mukhlis atau sama muridmu itu bisa, tapi kalau sama Allah nggak bisa. Tadi mampir ya Pak Guru ya? Enggak, walaupun enggak kan, ngato sama enggak enak sama muridnya kan, tapi Allah tahu. Nah gitu. Qolal mu'allif rahimahullah dan lain sebagainya, contohkan sendirilah. Nah, saking banyaknya contoh dari sifat mendengar, sifat ilmunya Allah, sifat mendengarnya Allah, sifat basarnya Allah Subhanahu wa taala. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, wa huwa adapun Allah itu as-sami'u dat yang maha mendengar, al-basiru juga dat yang maha melihat luar dalam atas bawah kiri kanan, samping kanan samping kiri dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, walaupun cuma bisik-bisik Allah tetap mendengar, walaupun ngumpet-ngumpet, walaupun digelap-gelap, bahkan walaupun yang ada di hatinya manusia, Allah maha melihat. Nah itu asal sifat wajib Allah itu kita ketahui, maka kita akan berhati-hati dalam segala hal apapun itu. Nah, takut akan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Nah, itu seperti itu. Wal kalamu dan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.